Perkenalkan, aku Juwita. Aku Nabila. Kembali lagi di Sistok. Jadi hari ini kita akan bahas apa teh? Kita hari ini akan bahas tentang perbedaan antara tipe dan standar pasangan. Jadi ternyata si tipe dan standar itu beda. Menurut lo Apa? Tipe dan standar itu apa perbedaannya? Kita bahas tipe. Kalau gue sih kayaknya kalau tipe tuh lebih ke fisikal, penampilan gitu-gitu, mungkin kayak style dia berpakaian gitu-gitu. Kalau standar mungkin lebih ke apa yang gue pengenin dari si orang ini. Lalu gimana? Udah, kalau menurut gue tipe itu kan orang-orang banyak yang sering nyebutnya iya tipe cowok gue begini, tipe cowok gue begini gitu kan. Tapi jarang banget ada orang yang ngomong tentang standarnya. Tapi kita, kalau menurut gue sih, untuk umur-umur kita sekarang itu bagusnya punya standar. Oh, gue harus punya cowok yang mapan, contoh. Atau gue pengennya cowok gue yang sudah sudah mandiri lah gitu-gitu kan. Sama aja ya. Beda-beda sih. Gitu. Nah, kalau misalkan tipe sebenarnya lebih ke gue, misalkan contoh tipe gue, bukan tipe gue. Tipe itu gue suka cowok yang rambutnya lurus, contoh misalkan. Atau enggak tipe gue yang matanya bagaimana, atau enggak tinggi apa gimana gitu kan. Berotot, suka olahraga gitu. Nah, itu sebenarnya ada perbedaan di situ. Nggak masalah lo punya tipe, tapi jangan lupain sih standarnya itu juga sih. Itu. Jadi tipe gue perlu nggak? Bebas kalau misalkan lo mau spill tipenya, boleh banget. Kalau di spill nanti menjurusnya ke dia semua ya. Ya nggak apa-apa dong, berarti ya nggak apa-apa sesuai sih. tipe. Tapi kalau di gue ini lagi, Apa? gue sebenarnya nggak yang terlalu mematokin tipe fisik gue gitu ya? gimana. Terus kalau misalkan ternyata gue tipenya begitu, ya kemungkinan besar karena memang gue mendapatkannya seperti itu. Lalu Gue nggak berarti matokin sih. menerima apa adanya ya orangnya. Bisa dikondisikan. Itu Yang penting apa ya? Apa? Gue juga baru sadar perlu punya standar juga Pas sudah nikah. Enggak jauh-jauh dari Sebelum nikah sih. Oh. Dan itu kayak kebentuknya tuh dari pengalaman lo, misalkan dulunya lo pernah suka sama yang seperti apa gitu kan. Baru kita bisa nge-breakdown nih, oh ternyata kita sukanya sama yang kayak gini ya. Tapi kalau gitu berarti dulu gue pas SMP, tahu gak sih dulu ada rappers namanya Metibi. Sekarang masih rapper sih. Itu dia bule, rapper barat gitulah. Sekarang gue tipenya mau tau nggak guys? Astaga, kebalik ya? Oh enggak ya, sama ya, bolak-balik ya. Nanti ada yang nggak apa-apa. teriak di situ. Itu kan maksudnya kalau secara fisik jauh kan. Maksudnya dari bule yang dia tuh blonde, terus mata biru, terus kulitnya putih barat, bukan putih Asia gitu. Sekarang yang kalau secara fisik sih Korea. Tapi ini maksudnya concernnya adalah tipe idola apa tipe pasangan? Ini mau lo dibedakan apa disamakan menurut lu? Menurut gue lu akan attract ke orang yang mendekati ke situ. Iya, kayaknya. Karena lu juga sering melihat yang seperti itu gitu kali ya. Iya, kayak karena lu sering nonton K-pop gitu-gitu, kayak lu akan ada ekspektasi pengen cowok yang kayak gimana, yang kayak ya misalnya matanya sipit kayak Bang Chan. Disebut ya. Misalnya itu namanya Bang Chan. Iya, ini namanya Bang Chan guys. Pasti orang banyak yang tahu sih. Iya. Ini nemenin setiap bobo itu. Jadi kayak kalau tipe fisik sebenarnya menurut gue nggak yang sepenting itu, karena masih itu bukan hal krusialnya sih. Yang paling penting kalau buat menjalani hubungan justru standarnya menurut gue. Lu gimana? Kalau dari cerita lu, mungkin lu karena K-pop, gue kebetulan tidak atau belum, kayak nggak tahu sih ya. Lu nggak ada artis yang lu suka dari dulu, dari SD kayak
Masa Justin Bieber nge-hype, lo nggak suka Justin Bieber? Siapa ya? Atau Bruno Mars Mars? Junior kali ya. Oh iya bisa. Bisa. Itu kan ada fisiknya, kan ada 4 orang. Iya sih. Terus? Iya sih, cuman gue sadar kalau misalkan itu cuman sekedar sebagai yang Yang enak nggak akan tergapai. dipandang, tidak tergapai juga. Memang betul kayak bisa jadi gue kalau misalkan terlalu matokin, gue pengennya orangnya yang Kayak Iqbal. ganteng. Mm-mm. Ya belum tentu standar gue terpenuhi sih. Jadi gue kalau misalkan ada beberapa tipe dan beberapa standar, gue lebih mengutamakan si standarnya dulu itu. Oke. Daripada Yang mana tipe. adalah? Yang mana adalah standar gue. Iya, salah satu yang menurut lu paling krusial, paling kayak ini nggak bisa nih kalau orangnya nggak gini, nggak bisa gitu. Gue sebenarnya kalau misalkan ke memilih pasangan lebih ke cara berpikirnya dia sih, karena kan selama kita perjalanan nikah nanti itu kan pasti isinya ngobrol kan pasti mikir kan. Entah itu membuat keputusan dan lain-lain juga itu berpengaruh ke cara berpikirnya dia. Jadi kayak kalau misalkan hal-hal kecil ternyata nggak sepemikiran, ya lu mau sampai berapa tahun tidak sepemikiran. Maksudnya nyari jalan tengah tuh lebih susah daripada kita punya pemikiran yang sama gitu sih. Berarti lu pengen orang yang pola pikirnya sama kayak lu? Iya. Satu laginya adalah gue sukanya yang sat-sat. Maksudnya kalau misalkan kalau lagi siap-siap atau enggak kita punya rencana nih, planning ABCDE. Nah itu sama-sama mengusahakan biar semuanya on time. Soalnya kalau misalkan ternyata salah satunya aja yang nggak bisa sesuai jadwal, itu PR lagi ke kitanya buat bikin jadwal ulang mendadak. Dan iya yang sih. nggak terlalu apa ya, perfect yang udah kita rencanakan di awal, yang kayak gitu-gitu sih. Mungkin kalau misalkan standar-standar itu bisa lo capai, ketemu sama orang yang tepat, bisa mengurangi sakit kepala lo hari-hari. Oh kalau gue yang menjadi standar yang paling apa ya, paling krusial lah, yang nggak boleh, yang tidak boleh tidak adalah orangnya harus planning, harus orang yang planning. Iya itu maksud gue juga. Karena gue kalau pola pikir tuh menurut gue kayak misal ada masalah apa, lu take-nya gimana? Iya, misal gelas pecah, terus yang lu lakukan apa? Apakah lu kok gelasnya bisa jatuh sih, kok masih ada airnya, kok taruh di sini? Atau lu orang yang kayak oh gelasnya pecah, ya udah deh gue lap, gue sapu, gue pungut sampah-sampahnya terus dibuang. Nah itu tuh menurut gue masuknya ke pola pikir. Iya, kalau planning tuh lebih ke merencanakan. Karena gue baru-baru ini juga sih, tadinya tuh gue mikir gue orangnya tuh yang fleksibel, yang kayak lunya maksudnya. iya, tadinya gue pikir gue kayak gitu, yang kayak ya udah go with the flow. Karena dulu pas kuliah pun sering kayak tiba-tiba jam 3 pagi teman gue telepon, ke puncak yuk, puncak jam 3 pagi. Bisa. karena itu lo mikir. Iya, jadi gue mikir oh gue ternyata gue orangnya fleksibel, nggak yang saklek harus ada jadwal, harus ada apa. Tapi setelah pas kerja terus gue kayak oh ada deadline nih, ada ini, kayak gue ternyata nggak bisa kalau belum ada rencananya. Misalnya kayak terakhir kemarin gue ke Bandung sama temen gue, ini tuh bukan circle utama gue gitu, maksudnya kayak gue diajak sama temen gue, tapi ini tuh gue join di circle mereka, jadi kayak gue join ke circle orang gitu lah. Terus sebenarnya fine aja, cuman ternyata mereka kelompok yang kayak rencana utamanya adalah A, setelah A nggak tahu mau kemana, mau pulang langsung atau mau nginep atau abis makan mau kemana, nggak ada. Itu gue bukan yang nggak enjoy tripnya ya, tapi gue lebih kayak gue gelisah sepanjang jalan jujur. Tapi gue di posisi yang kayak gue mau ngasih kayak kita ya udah kita kesini aja, itu gue join circle orang gitu loh. Jadi kayak kalau gue yang tiba-tiba ngatur, orang gue nebeng circle orang, mobil orang juga nebeng, jadi kayak itu gue
ternyata baru yang sadar banget pas gue jalan itu, kayak, oh ternyata gue nggak bisa yang tiba-tiba fleksibel ternyata. Heeh. Itu sih gue yang menurut gue paling, apa ya, paling nggak bisa nggak kalau di Mhm. gue. Tapi pas gua mau nikah, memang Mhm. gua salah satu yang kita bahas adalah dia tuh rencananya apa ke depan. Rencana Oh, kita 5 apa tahun? gitu kan. Iya 5 5 tahun tahun rencana kamu dan 5 tahun ke depan jadi apa? tapi nggak cuma sekedar 5 tahun sih, Kak. Terus kalau misalnya udah tercapai nih yang di depan mata lo, terus kita ngapain lagi gitu kan. Ya Oh, rencananya heeh. sebenarnya sampai 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 sana, lu lu tuh hidup mau ngapain sih kayak gitu intinya Mhm. kan. Cuman sebelum gua masuk ke arah rencana itu, gua Mhm. harus cocok dulu sama orangnya. Nah, gitu sih. Jadi, kalau menurut gue ini kalau misalkan proses proses lo mencari pasangan ya, Mhm. gue harus cocok dulu sama orangnya, Secara baru gue secara fisik? secara Nggak, enggak lu sih, nggak iniin fisik ya? secara komunikasi sih, Oh, heeh. nyambung ngobrolnya, terus kayak bercandanya sama, Nyambung, iya. itu sih, itu dulu deh. Oh, sebelum menikah dulu, Hmm. lu ada yang berubah nggak tipenya? Yang Oh, ya. fisikal? Kayak lu, gue nggak tahu ya, gue orangnya mandang fisik jujur. Mm-mm. Tapi itu bukan yang kayak, oke nih gue suka sama K-pop gitu-gitu, tapi gue juga di satu sisi realistis kalau, apa, ngelihat cowok nggak harus yang ganteng kayak Bang Chan banget, tapi Siapa ya? tapi Ada gak orang Indonesia? tapi gue juga nggak yang menerima padanya. Jadi kayak gue Oke. misal nih ada orang ngedeketin, gue liat dulu dia secara appearance gue suka nggak. Kalau cuman masalah outfit atau potongan rambut itu masih Masih bisa fine. diperbaiki. Iya, cuman kayak gue liat dulu nih fisiknya, badannya, tingginya, mukanya, kayak nggak harus yang ganteng, cuman kayak di mata gue enak dilihat nggak gitu. Oke. Karena kalau pacaran kayak lu akan sering ketemu dia. Kayak kalau lu bahkan melihat mukanya nggak enjoy, menurut gue nggak bisa enjoy di hubungan Heeh. itu. Dan, ya preferensi good looking di semua orang kan, di orang-orang kan beda. Karena tadinya fun fact, dulu gue pas SMP, SMA gitu-gitu pernah pacaran. Dan pas apa, dulu, maksudnya gue secara appearance ya kayak cewek-cewek pada umumnya kan, nggak yang cakep gimana banget. Tapi mantan gue tuh ganteng-ganteng dulu pas SMP, SMA. Widih, itu pencapaian ya? Enggak sih, lebih ke karena gue mandang fisik. Jadi kayak Oh, mhm. apalagi dulu pacaran pas SMP, SMA ya mau ngapain sih, mau kayak pacaran cuma ke kantin doang. Jadi kayak itu hal utama yang gue perhatikan. Mhm. Tapi, Ada eee perubahan nggak kira-kira? iya, sekarang setelah apa ya, setelah udah bisa mikir, Mhm. kayak menurut gue, oh ternyata looks tuh penting, cuman nggak yang kayak dulu banget, yang kayak dia tingginya harus semana dari gue gitu-gitu. Gue standar cuman ya udah penting dia lebih tinggi dari gue, which is gue pendek dan kayaknya hampir semua cowok di dunia lebih tinggi dari gue. Standarnya jadi lebih realistis aja sih. Kayak dulu pas SMA standarnya gimana sih, kayak, oh ama ini, kayak gue pacaran sama orang yang lumayan lumayan apa ya, lumayan famous Iya, gitulah di anak-anak sekolahnya famous dia, gitu. iya. Yang mana gue enggak sebenarnya. Oh. Yang mana gue tuh di circle orang yang biasa-biasa aja gitu-gitu loh, Mhm. bukan di circle yang famous juga. Mhm. Maksudnya kalau gue di circle yang famous dan dia juga di circle yang famous tuh gampang kan. Heeh. Nah, gue pacaran sama orang yang bukan di circle gue, yang bahkan beda sekolah. Tapi sekarang lebih ke, ya udah sih yang penting mata gue melihatnya enak, kalau orang lain belum tentu sih melihat yang gue lihat good Sama-sama looking, iya, iya, kayak versi cara versi dilihat kita dan referensi orang. orang kan beda-beda, tapi kayak Mhm. menurut gue yang penting mata gue melihat enak gitu. Mhm. Kalau lu? Kalau gue sebenarnya, dulu ya, Mhm, gue kan nggak terlalu mengejar mengejar, fisik, enggak, bukan. Kalau dulu bukan? gue, standarnya mungkin juga, "Oh, iya ya, dia cakep ya," gitu kan. Mhm. Cuman gue nggak yang terlalu mengharapkan dan lain-lainnya juga, Oh, cuma sekedar heeh. kayak, "Oh, ya udah gue mengagumi," gitu kali ya. Mhm. Nah, terus ya itu orang-orang yang gue kagumin pun mungkin orang-orang yang, dilihat sama orang lain juga cakep, gitu Ya, kan. tapi lu sebatas kagum. Iya, gitu. Mhm. Nah, terus ternyata kalau sekarang-sekarang ini setelah gue pikir-pikir, gue dulu
Yang gue cari adalah yang penting Berjenggot. tiba-tiba jenggotan tuh. Siapa tahu. Lu kali ya? Enggak Enggak lagi. lagi, dia nggak punya. Enggak. Mungkin kalau sekarang ini yang penting ini sih proporsionalnya dengan guenya. Kayak misalkan nih Berdiri sampingan. guenya gendut, nggak mungkin dianya kurus. Atau enggak kayak guenya kurus, dianya gendut. pendek, dianya tinggi nggak apa-apa sih. Iya, kalau gitu cowok tinggi lah. nggak apa-apa sih. Jadi kayak yang penting nggak yang terlalu drastis perbedaannya. Lu nggak ada tipe yang kayak lu pengen yang mata sipit, yang hidungnya gede, yang bibirnya seksi, nggak ada ya? Enggak sih kalau gue, kalau fisik cuma sekedar ya Proporsi secara proporsi keseluruhan. Kalau standar ada yang berubah nggak? Kalau standar, Ya. kayaknya dulu gue belum semikir itu tentang standar gue deh. Kalau dulu gue berubah sih. Kalau dulu gue mikirnya gue mau pacaran sama orang kaya, jujur. Karena gue orangnya materialistis juga. Oke. Karena gue lumayan sampai sekarang pun gue lumayan money oriented orangnya. Terus gue dulunya mikir kayak selalu harus pacaran tuh ama yang kayak misal gue staff dia manajer atau apa, misal atau ya pokoknya si cowok ini minimal double dari income gue lah gitu. Tapi makin kesini gue kan kerja udah 3 tahunan ya. Kalau magang dihitung juga berarti udah masuk tahun keempat. Setelah gue lihat-lihat maksudnya kayak yang ada manajer pacaran sama staff gitu-gitu cuma ada di drakor. Sama Dracin sekarang sama ada di Dracin doang. Kayak maksudnya di real life mungkin ada yang kejadian, cuman maksudnya paling 0, sekian persen dari semua orang yang kerja di dunia ini. Jadi kayak gue mikirnya oke nggak realistis deh. Jadi gue kayak mikirnya sekarang yang penting si cowok punya income dan dia punya provided mindset. Karena gue itu balik lagi salah satunya ini standar apa tipe? Kayak gue maunya si cowok ini provide, orang yang nge-provide. Karena gue tim yang kalau first date diajak split bill, gue udah itu first and the last date. Gue maksudnya itu berarti masuk ke apa? Tipe apa ini? Standar bisa sih kalau menurut gue ya. Itu standar. Karena itu salah satu standar juga yang lu harus set. Lu iya lu tipe yang mau split atau mau kayak gantian. Iya, atau kayak lu mau gantian, oh ya udah first date lu yang bayar, next mungkin gua next lagi kayak gantian gitu, atau misal kayak oh lu beli makannya ya udah gue beli dessert gitu, atau emang kayak gue aja emang kayak nggak bisa pokoknya lu harus provide. Kayak kalau lu nggak bisa memprovide, kayak lu ngajak jalan tapi lu nggak memprovide, atau gue masih harus bayar sendiri atau split atau gitu-gitu, mending gitu enggak gue mending kayak gue mikirnya gini, karena misal nih gue gue udah lama dulu waktu tuh jomblo, pokoknya udah lama lah, udah berapa tahun. Terus itu kan gue udah terbiasa, maksudnya gue ngajak teman pun nggak setiap saat temen gue punya waktunya, nggak pokoknya kayak temen gue emang ada beberapa tapi nggak selalu ada kayak gue mau pergi terus ada temennya tuh nggak selalu. Jadi kayak gue udah biasa, oh ya udah gue pengen nonton nih tapi nggak ada temennya, ya udah gue pergi sendiri ke bioskop gitu-gitu. Nah gue mikirnya kalau gue maksudnya untuk bersenang-senang sendiri bisa, terus pacaran sama lu tapi gue juga tetap bayar untuk kesenangan gue itu bisa sendiri, ngapain gue pacaran sama lu? Karena gue mikir misalnya gue nonton sendirian senang dong, pulang-pulang kayak gue bisa jajan apa yang gue pengen, kayak which kalau sama teman gue belum tentu. Misal gue nonton sendiri ke bioskop, terus gue pesan minum makan gitu. Kalau sama teman gue belum tentu mesen, karena kalau gue mesen dia nggak mesen, gue nggak enak. Kalau mau ngajak gue nggak tahu dia ada budgetnya buat mesen gitu-gitu. Atau kecuali si orang ngajak yaudah kita combo 2 yuk berdua gitu. Itu yang mana selama ini belum ada yang ngajak, selalu gue yang ngajak mau ini nggak berdua gitu. Iya, jadi kayak gue ada rasa takutnya gue pengen nih jajan di bioskop gitu-gitu, tapi si orang si temen gue ini nggak mau. Jadi kayak gue justru lebih enjoy pergi-pergi tuh sendiri, karena gue ya udah sesuka-suka gue. Kalau sama orang tuh kayak gue
nggak tahu sih sebenarnya biasa aja kan, kayak misal kita pergi berdua, gue Mhm. mesen popcorn sendiri, ya Ya udah sebenarnya gitu gue loh. nggak masalah juga Heeh, gitu lu kan juga nggak makan. masalah, cuman Mhm. kayak gue ada rasa kayak, masa gue makan sendiri gitu loh. Iya. Tapi ya udah kayak karena itu ya udah gue mikirnya kalau gue semua bisa sendiri, terus bayar sendiri, kayak gue suka nonton dan gue bisa ngajak diri gue sendiri ke bioskop, terus pas ama Iya. lu malah gue juga tetap harus bayar sendiri, Sendiri. dan ada temennya tuh menurut gue bukan sesuatu yang, apa ya, bukan sesuatu yang wajib Oh, gitu loh. ini versi introvert-nya dia ya. Versi introvert-nya. Gue dulu Apa? kira lu orangnya extrovert, Ju. Iya, Ternyata tidak ya. karena nggak tahu sih. Ini Oh, sih karena cara ngisi energinya lagi kan, kayak gue lebih seneng iya, gue ngerjainnya sendiri gitu. iya, Walaupun ya udah rame-rame juga juga gue oke-oke fine. aja gitu. Karena gue mikirnya gue anak rantau, jadi gue kayak gue harus bersosialisasi sama orang. Jadi kayak gue berteman sama orang tuh bisa ya, maksudnya gampang. Kayak gue bisa aja tiba-tiba mikir topik gitu-gitu. Heeh. Cuman gue nggak se-enjoy itu menghabiskan waktu dengan orang yang gue kurang nyaman. Iya, yang kayak ramean tapi temen gue cuma 1 orang di situ. Iya. Itu kurang juga kurang. Mentok-mentok 5-6 orang lah bisa. Tapi enaknya sih memang ya temen kita semua, kita dekat sama Iya. semuanya gitu kan, Iya. emang kita di circle itu. Itu nggak Baru apa-apa. ngobrolnya tuh nyambung. Masih Kalau bisa. kita kenal sama satu orang doang ya udah entah dia ngobrolin yang lain lah. Iya. Kita jadinya Malah nganggur kayak betul. ngapain gue di Malah sini jadi gue gitu main kan. HP, scroll Twitter. Iya, tapi kalau main HP kan takutnya jadi kayak takutnya Iya, nggak menghargai mereka-mereka gitu. betul. Jadi kalau lu Oh, masuknya kalau ke yang gue mana? sebenarnya kalau gue arahnya lebih kalau ke standar ya. Sebenarnya cita-citanya memang cowok gue di atas kita gitu kan ya. Entah Umur. dari itu awalnya juga begitu, umur. Dari umur, tipe kerjaan sama mungkin jabatannya juga atau gajinya juga gitu kan. Cuman ternyata pas kesini gue mikirnya yang penting gue pengennya dia punya gaji stabil ternyata. Jadi kayak Oh, kalau tadinya? tadinya gue mikirnya nggak apa-apa misalkan dia businessman, tapi Oh, gaji ya di itu atas kan nggak gue gitu stabil. kan. Tapi gue masih ada ternyata di gue masih ada rasa takut. Bisa jadi waktu waktu apa ya, waktu bisnisnya lagi nggak lancar atau dan lain-lain, itu kayak ya udah kita harus harus muter mikir lagi gitu kan. Kita ntar bulan ini bagaimana dan lain-lain. Iya. Makanya gue sebenarnya lebih ke yang penting dia stabil walaupun mungkin Nggak sebanyak tempatnya nggak businessman. sebagus itu Oh. atau kayak ya nggak sebanyak businessman juga nggak masalah karena kan ya udah gue juga orangnya yang masih mau berkegiatan. Walaupun misalkan gue nggak kerja nih, gue akan tetap masih berkegiatan. Jadi kayak apa ya, yang berubah dari gue adalah ternyata gue seiring berjalannya waktu gue sadar kalau yang gue butuhin tuh apa gitu loh. Oh, Itu yang harus kita breakdown lagi sih dari Iya sih. kepinginan kita itu. Jangan tiba-tiba sampai kayak yang iya gue udah sayang banget sama dia nih, gue nggak bisa kalau nggak sama dia perhatian banget sama gue gitu kan. Iya. Karena kalau misalkan lu nikah karena perhatiannya dia dan Karena lain-lain ya cinta. belum karena cinta itu belum tentu dia sampai tua akan maksudnya cintanya beda sama waktu ketemu dong. Mungkin beda bentuk lagi sih cintanya itu gitu Oh kan. ya. Jadi kayak ya nggak bisa sih menurut gue mengharapkan cuman karena si cinta-cintanya Oh, itu. sama ini satu lagi hal yang gue sering lakuin pas gue lagi di fase tidak mencari ini ya, maksudnya gue lagi di fase kayak ya udah gue menikmati hasil gue kerja untuk diri gue gitu. Sekarang masih kerja untuk diri gue sih, cuman maksudnya gue di fase yang emang enggak memikirkan masalah cowok, pacar gitu-gitu, sama sekali nggak mikirin. Itu gue jadi sering banget nongkrong sendiri. Kayak dulu kan gue kerja di Bekasi. Pokoknya dari kantor ke rumah tuh sekitar 45 menit kalau lancar. Terus gue sering tuh, karena gue kerja kan dulu Senin sampai Sabtu. Tapi pulangnya tuh cepat jam 4. Jadi pas gue pulang jam 4 itu kalau gue kayak malamnya nggak
kayak gue nggak ada rencana apa-apa, itu gue nongkrong. Gue nongkrong Terus di ngapain kegiatannya nongkrong itu? nongkrongnya kadang gue makan ramen, terus abis makan ramen kenyang, terus ya udah gue nongkrong Oh, cuman di sekedar danau BCBD. Semua orang, nggak semua orang eh sih, kayak pasti tahu yang di BCBD mhm. Bekasi CBD itulah pokoknya. Ya kayak di situ ada danau, ada emang apa sitting area buat orang yang kayak lu nggak harus nongkrong di kafe sebenarnya. Nah Mhm. gue tuh sering kalau lagi pengen ya udah gue makan ramen atau gue Me pesen time minum gitu lah doang. ya. Terus di situ tuh yang gue lakukan adalah bengong. Bengong. Kayak gue tau gak sih gue di bengong terus kayak Tapi ngeliatin nggak galau juga orang-orang. kan untuk Enggak, bengongnya? kayak emang seneng aja menurut, apalagi itu tuh gue ngeliatin danau, pohon, terus kayak orang-orang lewat, orang-orang makan di kafe gitu. Enjoy sih menurut gue itu tuh apa ngisi baterai. Karena pas gue pulang kan ada bocil-bocil, ponakan gue ada 2 Oh. guys. Jadi kayak Jadi jatuhnya eh pas lo pulang, lo gue kerja lagi ya, bukan gue kerja sih? enggak sih, tapi kayak pas pulang tuh gue baterainya berkurang lagi. Jadi kayak Heeh. jadi mending sebelum pulang ya udah gue Ngecas dulu. ngecas dulu. Jadi gue kayak ke BCBD terus nongkrong doang aja sampai biasa tuh gue sampai abis maghrib tuh sholat di situ udah baru pulang. Mmm. Gitu-gitu. Terus juga kakak gue nggak yang kepo gitu loh. Oh, kalau pulangnya Iya yang ada telat kayak heeh, ya udah yang penting gitu. gue ngabarin aja, gue Mhm. pulangnya jam segini gitu, ya udah. Mhm. Kayak dia juga nggak yang, "Emang kemana aja Mas?" Ya itu nggak untungnya. Jadi Mhm. kayak ya udah gue yang penting gue bilang pulang jam berapa, terus ya udah pulang jam segitu, gitu. Mhm. Kayak dan itu tuh salah satu yang menyadarkan gue itu tentang yang split bill tadi. Karena Mhm. tadinya gue tipe yang gue kan dari keluarga Sumatera ya, yang mana cewek, ibu-ibu, ibu rumah tangga itu sangat nggak boleh jadi Mandiri. ibu rumah tangga tuh nggak boleh. Jadi ibu rumah tangga doang tuh Heeh. nggak boleh. Kayak lu harus jadi ibu rumah tangga, harus bisa ngurus anak, harus bisa ngajar anak, anak lu harus berprestasi, harus bisa cari duit sendiri, Sendiri, nggak heeh. boleh cuman ngandelin duit suami. Suami, Nah, mhm. gue tuh dididikan orang kayak gitu. Mhm. Dan dulu pas SMP, SMA pun gue pacaran, nyokap gue tuh selalu misal nih gue dijemput kan, si Mhm. cowok udah di depan nih. Terus emak gue tuh selalu bilang, "Kalau bisa sebelum dia bayar kamu duluan yang berdiri ke Oh kasir." iya? Iya, nyokap gue ngajarin gitu dulu. Dan Wah. padahal itu pun gue pacaran bukan pacaran sih, kayak gue deket doang itu sama kakak kelas. Tapi Mmm. emak gue tuh apa sih, kayak ngajarinnya gitu. Iya. Kayak jadi biar nyokap gue tuh bilangnya biar nggak berhutang gitulah. Tapi takutnya si cowok tergantung ya, si cowoknya ada cowok yang tipe, ya udah dia malah keenakan gitu loh, Iya, kebawa heeh, keenakan. Takutnya orangnya begitu. iya, Cuman kalau itu juga bisa jadi salah satu tes juga sih ke iya. orangnya. Kalau misalkan Oh, dia memang bertanggung jawab, kalau dulu gue nggak mikir itu tes, gue mikirnya karena nyokap gue ngomong iya, gitu. lo Karena ngerasa nyokap gue ngomongnya jadi perempuan kayak harus gue kayak gitu ya? iya, karena ya mungkin Mmm. didikan nyokap gue dari dulu juga gitu kan, kayak Terus sekarang berubah? terus sejak yang gue sering nongkrong sendiri itu, kan Nah. gue nongkrong sendiri tuh, itu tuh pokoknya gue sampai di CBD itu sekitar 4:30-an lah. Ya udah duduk aja, beli matcha sama bawa snack dari Alfa Indomaret gitu. Ya udah gue Mhm. nongkrong aja situ, bengong bengong, ngerti gak sih kalau bengong tuh kayak lu akan tiba-tiba ada kepikiran apa gitu Heeh. loh. Heeh Kepikiran heeh. yang lu tadinya nggak pengen mikirin. Salah Oke. satunya gue waktu itu tuh gue kepikiran lah kayak kalau maksudnya gue dengan bengong-bengong gitu doang aja tuh udah happy ya. Mhm. Itu gue bisa provide sendiri loh, udah bisa provide sendiri. Yang Kebutuhan lo. iya, yang kayak gue pengen beli matcha masih bisa beli, pengen Mhm. jajan, pengen makan ramen masih bisa makan gitu. Mhm. Itu terus kayak gue mencoba tuh sama teman-teman kantor kayak makan ramen juga cuma beda tempat ya, ramen. Mhm. Gue nggak se-enjoy pas gue makan sendiri, ngerti nggak? Oh gitu. Iya, kalau gue. Jadi kayak pas itu Nah. kayak gue merasa, oh ternyata ada tambahan orang tuh nggak membikin kenikmatan gue makan ramen jadi meningkat Iya. gitu loh. Jadi kayak dan gue karena waktu itu gue tinggal di rumah kakak gue Heeh. yang ada bocil, Mhm. kayak gue merasa Tapi iya sih kalau di rumahnya rame tuh kayak keluar tuh lebih capek. heeh, keluar tuh lebih, "Oh gue refreshing nih, gue bisa Iya, melakukan hal-hal yang emang gue mau." iya betul. Gitu kan. Itulah kenapa gue sekarang sejak ngekos tidak pernah keluar kosan. Gue Padahal kan situasinya sama, cuman di kosan lo bisa sendiri gitu karena di kan. kosan tuh gue bisa melakukan hal yang gue lakukan di danau tadi, bisa bengong, Bengong. pesen matcha terus bengong. Mhm.
itu. Iya sih. Sejak itu kan kayak terus juga teman-teman kantor gue tuh emang yang kayak kesini yuk kesitu gitu-gitu, sering kadang ngajak nongkrong gitu-gitu. Nah itu tuh gue nggak merasa dengan adanya orang-orang lain tuh bikin kenikmatan gue, kehappyan gue lebih meningkat. Jadi gue kayak ya udah, maksudnya kalau gue sendiri aja happy, kenapa harus ajak orang lain? Itu juga gue berlakukan untuk masalah pacaran. Nah, Masalah sekarang kalau misalkan sekarang lu kan sekarang sudah punya pasangan nih. Nah, itu lo ngerasanya beda nggak dengan refreshing lu sendiri sama pasangan? beda. Beda. Karena gue sampai sekarang pun masih sering nongkrong sendiri, guys. FYI, walaupun gue udah punya cowok. Dan menurut gue itu juga sesuatu yang apa ya, yang menurut gue non-negotiable gitu lah. Kan bahasa zaman sekarang gitu kan. Kayak Tapi cowok lu tahu kan kalau misalkan lo tahu kemana gitu-gitu kan? tadinya, nah ini pas baru pacaran itu kan tadi sekantor kan. Itu apa kayak ya maksudnya lu sekantor pasti akan tiap hari ketemu, makan siang bareng gitu-gitu, pulang dianterin makan malam bareng gitu-gitu. Bosan gak sih? Iya, waktu itu nggak bosan karena baru Oke. jadian. Terus gue pindah kantor, terus udah tuh jadi ketemunya paling cuma seminggu sekali. Terus gue udah mulai merasa kok kayak hidup gue bosan ya gitu. Terus kayak gue baca-baca jurnal gue yang lama. Oh ternyata gue udah lama nggak nongkrong. Kurang bengong. Iya. Oke. Enggak sih, kadang nongkrong tuh juga gue sambil jurnal, sambil nulis yang apa yang kepikiran, sambil baca buku gitu-gitu. Nah terus gue mulailah kayak gue mikir kayak gue perlu deh nongkrong lagi. Gue ngomong ke dia kayak gue kayak butuh waktu deh, gue pengen nongkrong ke sini. Terus dia bilang ya aku nggak bisa hari itu. Ya nggak apa-apa, gue emang pengen sendirian, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang kok kamu pengen sendirian, kan kamu kan ada aku gitu loh. Terus gue bilang ya nggak apa-apa. Terus akhirnya lama tuh dia merasa kayak pokoknya gitulah, mungkin dia merasa kayaknya kalau orang pacaran harusnya nggak nongkrong sendirian, dia harusnya nongkrong sama pacar gitu. Cuman gue kasih tahu ke dia dari sebelum pacaran pun emang gue udah sering nongkrong sendirian. Maksudnya sekarang gue merasa bosan dan gue nggak tahu ini adalah gue bosan dengan hidup gue bosan dengan hubungan kita, atau gue bosan dengan kerjaan. Tapi udah gue coba lagi aja, gue ngedate sendirian, nongkrong sendirian, ternyata happy lagi. Iya. Jadi sekarang gue kadang kayak bahkan gue cuman kadang makan bakmi deket sini, kayak dia tuh merasa aneh kayak kalau lu ke tempat makan di situ sendirian. Oh gitu. Gue sering, iya, padahal gue sering. Terus ya itu kayak dia bilangnya kalau buat makan sendirian bungkus aja lah, bang makan di rumah. Terus gue bilang ya ngapain, kayak kalau gue bisa makan di situ ya makan di situ aja. Gue makan di situ terus sambil ngelihat orang-orang lain makan, ya udah. Kayak gue tuh pengen berada di tempat yang banyak manusia tapi nggak ngobrol sama gue. Tapi lo suka keramaiannya? Enggak sih, nggak yang rame banget. Cuman kayak ya udah ada manusia lain, nggak memedulikan orang-orang itu juga. Iya, jadi sekarang dia udah kayak ya udah bisa menerima keadaan kalau misalkan lu ternyata emang orang yang harus butuh nongkrong sendiri. Iya. Tapi fun fact-nya gue juga pas gue nggak membantah persepsi lu begitu gitu kan ya. Yang mana? Ini persepsi yang mana? Yang lu suka sendirian. Ngedate sendirian. Menormalisasikan ngedate sendirian gitu kan. Iya. Karena gue dulu pas sebelum nikah pun salah satu ketakutan gue adalah gue takut gue bisa bosan sama orang itu. Sama orangnya. Kayak kalau misalkan gue ketemu sama orang terus dan orangnya sama, gue takut lama-lama gue bosen, gue takut nanti jadi gue yang bikin masalah gitu loh. Misalnya lu yang selingkuh. Enggak, ya maksudnya solusinya tidak selingkuh juga ya. Banyak orang. Terus lanjut. Tapi kan maksudnya kebahagiaan itu bukan dicari karena orangnya salah. Ya. Tapi ternyata karena entah itu kegiatannya. Ini kan gue mikirnya pas awal-awal gitu kan ya, pas sebelum gue menikah gitu kan. Iya. Jadi waktu itu gue mikir, gue takut kalau misalkan nanti setelah beberapa tahun, apalagi kan waktu itu suka ada cerita orang-orang yang kayak ujian 5 tahun lah, 10 tahun gitu-gitu kan, kayak entah bosan dan lain-lain tuh, itu sangat rawan di waktu-waktu itu gitu kan. Dan gue takut penyebabnya karena gue. Cuman ternyata
Gua setelah gua obrolin itu, kalau misalkan kita bosen ya udah, memang mungkin karena kegiatannya terlalu monoton. Kalau di gua sebenarnya gua nggak masalah dengan berkegiatan sama orang lain, apalagi orangnya juga yang Seru. emang apa ya, yang sama lah sama kita gitu kan. Jadi mungkin kalau misalkan ketakutan gua adalah di bosennya, mungkin ya udah kita cari kegiatan yang baru nih. Bukan karena orangnya, tapi karena si activity-nya. Entah kita sering ketemu dan lain-lain gitu kan. Makanya gue dulu mikirnya pun kalau gue bisa kerja kayak gue kerja aja deh biar kita sama-sama kerja, sibuk baru nanti malamnya tuh tinggal quality time-nya tuh bener-bener yang Ngobrol, berkualitas iya. gitu kan. Nggak yang cuman itu tadi balik lagi ke tentang yang gue pengennya si pasangan gue kerja di tempat yang stabil. Karena kalau misalkan dia bisnismen atau enggak dia berbisnisnya sama gua, kayak ketemunya tuh lu kerja juga ketemu, lu di rumah Iya sih. ketemu, ngurus anak juga ketemu, kayak lo akan habis waktunya tuh di situ, nggak ada waktu me time-nya tuh kayak apa ya? Me time berdua dengan orang yang Quality sama time lagi. dong kalau Oh berdua dong. iya, sorry. Quality Kalau time me dengan time ke gue dong. sendiri. Iya. Kalau quality time dengan orang yang sama lagi tuh apa ya, kayak nggak kerasa aja sih, kurang berwarna aja hidup gue dia mulu gitu kan. Oh, Makanya iya, lanjut. makanya kalau kalau buat gue sebenarnya gue suka me time sendiri. Tapi gue juga nggak menutup kemungkinan quality time dengan orang yang Si emang cocok suami sama lu. gue. Oh, iya. Gitu sih. Oh, kalau gue ini yang masalah bosen itu tadi ya. Mm-mm. Gue tuh jujur orangnya gampang bosen. Mm-mm. Kalau pacaran gue orangnya gampang bosen. Terus kita pacaran beberapa bulan sebelum gue resign. Dia orangnya planning. Emang dari sananya planning orangnya, jadi kayak dia kayak minggu ini berenang yuk, kayak which is itu pertama kali gue pacaran terus diajak berenang. Oh iya. Tapi gue dari kecil emang suka berenang, cuman kayak nggak sejak expect aja ada orang sejak kuliah tuh gue jarang banget berenang. Kayak gue berenang pas liburan semester doang paling, itu pun kayak paling cuma sekali 2 kali. berenang yang main ya, Iya, berenang bukan yang olahraga, tapi kayak berenang yang main air. Kayak di kolam terus main air, udah main air aja. Itu dia kayak ada kolam baru ini buka, berenang yuk gitu. Gue kayak, ih tapi seru sih. Terus tiba-tiba kayak ya udah sih, saya kan paling ngedate ngapain sih, paling makan gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba kita main bulu tangkis yuk, kayak dia tuh ada aja kegiatan yang seru gitu loh. Gue nggak expect gue 6 bulan tuh nggak bosen. Oh, oke. Gue mikirnya kayak paling 6 bulan udah bosen gue sama dia, sama orangnya gitu. Tapi ternyata enggak. Gue pertama kali mengalami pacaran tanpa bosen sampai sekarang. Oh, dulu bosan. Bosen. Oh iya. Iya, makanya gue pacaran enggak pernah lama. Oh, lu yang mutusin. Iya, tapi gue pernah diputusin, tapi mostly gue yang mutusin sih. Iya, gue pernah diputusinnya sekali. Lu bikin kesalahan ya? Enggak. Oh, enggak. Yang itu. Lupa gue. Enggak, itu. Oh iya, iya, tahu, itu. tahu. Oh, yang dia doang. Iya. Beres sih dia sih. Emang dia nggak jelas sih kata gue. Tapi menurut itu nggak bisa disalahkan karena maksudnya lu berharap apa sih sama anak SMA? Kayak lu mikir tuh nggak yang mikir gitu loh, kayak lu mikirin untuk kesenangan saat itu. Kayak lagian juga pacaran pas sekolah juga nggak yang mikirin sampai nikah gitu loh. Jadi kalau dari gue gitu, lu harus tahu lu butuhnya yang gimana dulu sih. Buat menentukan sih standar dan tipe itu tadi ya. Kayak menurut gue kalau fisik gue butuh yang lebih tinggi dari gue. Karena ya misal kalau nikah ada tinggi-tinggi gampang. Kalau fisik menurut gue ya nomor sekian gitu loh. Yang penting tuh kayak dia fit nggak di kebutuhan lu. Misal gue butuh di provide dan ya udah nanti lu lihat aja si cowok ini bisa nggak memprovide. Itu salah satunya ya, maksudnya lu bisa ngeset standar lu sendiri masing-masing. Kayak kalau lu oke untuk split bill tapi dianya maksa dia yang bayarin, berarti nggak fit juga dong. Gitu-gitu. Maksudnya kayak setaranya itu ya. Iya, kayak maksudnya nih kebutuhan lu di sini nih, dia juga harus di sini. Kalau dia di sini atau di sini nggak bisa. Minimal segini atau segini masih bisa. Cuman kalau jauh, menurut gue akan sulit. Karena gue
juga sekarang belajar untuk kayak menerima orang nggak gimana ya ngomongnya kayak Toleransi. gue nggak berekspektasi orang untuk berubah. Ngerti ya? Oke. Tadinya si Tapi susah kayak tapinya kayak enggak gini, tadinya si orang yang mutusin gue itu, dia emang inian playboy gitulah. Gue nggak bukan siapa-siapa ini, tiba-tiba dia bisa kok berubah sama gue. Nggak bisa guys, orang manusia nggak bisa berubah secepat itu, nggak bisa berubah semudah itu. Jadi gue udah berhenti berekspektasi untuk orang berubah. Jadi kayak misal nih si orang kayak tadi, gue butuh orang yang provide. Terus ternyata pas first date dia ngajak split bill. Ya udah gue nggak expect dia berubah, tapi kayak gue cuman accept, oh ya udah lu orangnya split bill, gue nggak mau split bill. Jadi ya udah kita udah nggak fit. Jadi kayak gue tidak berharap orang berubah, tapi kayak gue lihat oh kayaknya emang gak cocok aja gitu loh. Dan gue nggak menganggap split bill buruk, nggak menganggap standar gue yang paling bener ya. Cuman maksudnya kayak kalau dia dari awal nggak fit sama ini standar gue di sini nih, dia di sini kayak ya udah nggak fit. Mau gue naikin standar pun gue yang berubah dong, berarti gue udah berhenti berekspektasi orang untuk berubah menyesuaikan ke standar gue. Tapi gue emang cari orang yang udah pas aja gitu. Jadi kayak pasnya dengan kita dengan gitu gue kan. kayak kan gue sama lu aja pasti beda kan. Jadi gitu kayak lu harus cari yang sesuai standar lu, yang mana lu harus tentuin dulu. Dan memang selama yang gua pelajarin pun emang mencari pasangan tuh harus setara. Misalnya Karena yang namanya apa, sekufu, kalau orang ngomong tuh namanya sekufu. Entah itu masalah finansial atau enggak emosionalnya atau enggak entah kesehatannya, pola hidupnya dan lain-lain, itu harusnya bagusnya akan lebih nyaman sama orang yang setara tadi gitu kan, biar mencegah apa ya, kalau beda tuh entah satunya yang terlalu toleransinya terlalu tinggi, itu kan jadi kita kan ngejalannya juga nggak nyaman kan pasti kan, kalau kita ya udah deh nggak apa-apa deh dianya begini gitu. Jadi kayak menurut gue sih jangan takut untuk bikin standar yang tinggi sih. Pasti lu akan menemukan orang yang fit standar lu kok. Prilly aja dapet sekarang. Walaupun kata orang-orang standar dia udah kayak standar dia tinggi banget, tapi dapat Ada kan, kok, iya, ada maksudnya yang fit sama dia tuh ada. betul gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, lo butuh pasangan yang seperti apa ya, kita harus berani bikin standarnya itu. Iya. Dan menurut gue kalau lu udah set standarnya, kayak lu bukan orangnya datang ya, tapi kayak lu akan auto memfilter. Kayak tadinya pas belum ada standar, gue siapapun yang datang gue open. Tapi sejak gue kayak oh ternyata ada ya standar-standar yang perlu gue tentuin dulu ini, itu gue kayak langsung pas ada yang ngedeketin gue kayak ngefilter, oke fisiknya gue nggak suka deh, oh kayaknya pas first date dia split bill enggak deh gitu. Tapi kadang kalau misalnya kita udah punya standar, orang yang datang tuh udah terfilter sendiri gitu loh, tinggal kita milih sih tipenya kita. Oh enggak, menurut gue bukan orang yang terfilter, tapi kayak karena kita udah punya standar ini, kita auto kelihatannya si yang udah fit, yang paling mendekati lah. Nah maksudnya si orang yang datang kan juga dia ya kalau dia tahu diri ya dia harusnya kayak minimal misalkan nih ceweknya cakep, si cowoknya kayak gue biasa-biasa aja, apakah gue berani ngedeketin si cewek cakep itu? Banyak. Oh iya, banyak. Nah itu orang kepedean gak sih? Gak tahu sih. Saya banyak lah stand up komedian istrinya cantik, cowoknya biasa aja. Berarti ya si cewek itu tipenya bukan ke arah fisik, entah gimana ya, nggak tahu. Kalau menurut gue tinggal ngefilter si tipenya tadi gitu, walaupun standarnya ya udah tetap dipegang, tinggal orang yang datang kita filter sih. Oh sama ini, gue juga berikan kesempatan. Menurut gue open sama orang yang datang tuh boleh, tapi berikan kesempatan kalau gue maksimal 3 kali date. Kalau 3 kali date gue nggak cocok udah, maksudnya mungkin first date dia agak gimana gitu kan, ya udah second date gimana, yang ketiga gue suka nggak nih sama orangnya, fisiknya, perilaku apa segala macam. Kalau gue merasa cocok, ya udah baru lanjutin ngobrol gitu. Cuman kalau di first date aja udah nggak fit standar lu, ya udah. Maksudnya lu jangan mempertahankan oh mungkin dia ini, dia nggak mungkin kayak gitu.
Misal first date dia ngasih split bill. Oh, nggak bisa. Sedangkan gue enggak. Terus gue tiba-tiba mikir, "Oh, mungkin second date dia yang bayar full. Oh, mungkin Nggak mungkin. Nggak mungkin, enggak, orang nggak berubah. Jadi kayak mending lu pilih yang udah fit aja dari awal. Tapi Ada kok, guys. Gimana caranya lu dalam 3 kali pertemuan itu lo bisa melihat semua standar lo? Kelihatan. Karena misal satu lagi standar gue adalah dia bukan pintu. Bukan standar, iya ya, pokoknya gue expect cowok gue nanti akan yang ya bukan pintu yang gitu-gitu. Maksudnya kayak kalau lu masuk ke mall ada pintu, kayak buka pintu tuh nggak sulit, guys. Mungkin di Indonesia nggak umum ya, cuman gue expect itu dari pasangan gue. Ya udah, gue lihat gue ada nih list standar gue mau yang gimana. 3 kali date kan. 3 kali date tuh kayak lu paling makan, nonton, nongkrong gitu-gitu kan paling. Itu dari situ gue lihatnya kayak dia pas mau duduk pas mau masuk dia bukan pintu nggak ya, terus dia inisiatif mau bayarin nggak ya, terus gue juga selalu pas first date gue nanya mau split bill nggak. Itu bukan gue pengen split bill, tapi gue kayak pengen tahu, karena itu menurut gue yang paling perlu gue pertimbangkan. Jadi tapi apakah dalam beberapa kegiatan itu menggambarkan karakteristiknya dia banget gitu? Maksud lo? Enggak. Cuman sekedar kayak buka pintu, dia harus buka pintuin buat gue. Iya. Gitu. Iya. Oke. Lebih ke mau melihat aja dia cocok ke standar gue apa enggak. Ya itu balik lagi gue nggak maksa orang untuk berubah. Jadi kayak kalau dia maksudnya kan emang ada ya cowok-cowok yang kayak emang dia dididik dari dulu, lu cewek tuh harus diginiin ini gitu. Ya ada, gue pengennya ketemu orang yang kayak gitu. Jadi makanya itu yang gue filter dari 3 kali date itu. Tapi itu maksudnya itu bukan jadi standar semua orang ya, itu gue aja. Iya. Maksudnya lu bisa. Yang gue lihat soalnya standar lo tuh lebih ke detail detail kegiatan. Kalau gue bikinnya aktivitas gitu kan, kegiatan itu. Kalau gue soalnya kalau standar lebih ke prinsip orangnya. Prinsip si orangnya tuh gimana dia, kalau misalkan gimana cara dia membuat keputusan dan lain-lain gitulah. Bukan yang lebih ke kegiatan sih, karena dari beberapa diobrolin kelihatan nih, maksudnya berarti dia orangnya bertanggung jawab, dia pasti bisa nge-provide gue misalkan gitu kan. Jadi kayak dari utama sifat itu dia bisa, gue yakin dia bisa nge-breakdown tentang si aktivitasnya tadi. Kalau gue gitu sih. Kalau gue menyebutkan si aktivitas itu karena misal yang paling sering gue sebutkan yang itu kan bayarin gitu. Itu gue menangkapnya itu salah satu bentuk dia punya provided mindset atau enggak. Karena maksudnya kalau emang cowok yang provided gitu, yang emang dalam segala hal apapun juga dia provide gitu kan ya. Iya, apalagi dari seremeh cuman bayarin makan doang gitu, salah satunya. Terus yang bukan pintu, itu salah satunya itu gue mau melihat apakah dia lebih maskulin dari gue atau enggak. Karena gue pernah pacaran sama orang yang gue bukain pintu terus gue nahan lagi buat dia, kayak gue mikirnya ngapain ya? Maksudnya kayak gue masuk ya udah masuk aja gitu loh. Kayak ngapain gue buka sampai nahanin buat dia Iya. gitu. Padahal dia cowoknya. Iya. Nah, itu salah satu yang ya itulah. Terus juga sebenarnya banyak sih yang gue list di standar. Cuman yang apa ya, yang gue dari 3 kali date itu yang kelihatan tuh emang yang secara fisik apa sih? Yang visible tuh yang kayak kegiatan-kegiatan kecil ini. Cuman ya itu kalau dari 3 kali date kan maksudnya lu 3 kali date tuh adalah chattingan, teleponan. Jadi kayak dari 3 kali date kalau ya udah, kalau menurut gue udah nggak fit di gue, ya udah gue akan melepaskan. Karena gue dulu pernah di fase kayak ada yang ngedeketin terus ya udah gue open, dan sebenarnya dia nggak cocok sih tapi dia ganteng gitu. Itu. Nah itu tinggal lo milih, lo mau ngambil fisik atau lo ngambil si provide-nya tadi. Itu dia. di list standar lo mana yang lebih tinggi gitu Iya, kan. betul. Tapi ya bagusnya sih dua-duanya masih memenuhi ya. Iya. Tinggal sih persenalnya aja siapa Tapi ada kok yang fit 100% buat standar kalian, yakin aja. Cari semangat buat kalian semua. Ya udah, dadah. Dah. Tiba-tiba ditutup.